Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teks Al-Qur'an yang saya ambil dari buku The Histories of the Quran Text yang dikarang atau yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Muhammad Mustafa Al-Jami. Baik, langsung saja sekarang kita akan membahas tentang sejarah teks Al-Qur'an. Petunjuk, kesenangan, dan keindahan bagi seorang yang beriman. Kitab suci Al-Quran akan melebihi segalanya. Denyut keimanan, kenangan di saat mengalami kegembiraan dan penderitaan, sumber realitas ilmiah yang tepat, gaya lirik yang indah, khaznah kebijaksanaan serta munajat. Ayat-ayat menghiasi mulai dinding toko buku hingga ruang tamu, terukir dalam ingatan tua dan muda, serta terdengar keheningan malam dari atas menara masjid di seluruh dunia. Namun demikian, Sir William Muir 1819-1805 tetap memberi pernyataan Islam sebagai musuh peradaban, kebebasan, klaim kebenaran, seperti dunia telah mengakui tak ada manusia lain yang bersikap toleransi kecuali menebar rasa benci dan curiga terhadap Al-Quran. Sejak abad-abad silam hingga kini, seperti dilakukan oleh para ilmuwan, penginjil hingga para politikus musliman, dikotomi seperti itu sangat menyakitkan hati umat Islam dan juga membingungkan kalangan non-muslim yang pada gilirannya akan membenarkan anggapan bahwa setiap kelompok akan menghina kitab suci orang lain, di mana bukti dan faktanya dihadapkan pada pokok pembicaraan yang teramat luas, lagi sensitif dan penuh pemikiran yang perlu pertimbangan. Saya menjelajah kemana-mana yang pada mulanya kemudian membuatkan hasil berawal dari sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang namanya tak pernah saya dengar sebelumnya. Apakah Al-Quran itu? Artikel utama terbitan Januari 1999 yang dimuat di Atlantic Monthly mengangkatkan asal-usul, keaslian dan integritas Al-Quran, kualifikasi pengarang Toby Lester, seluruhnya seperti tertulis dalam majalah, memberi isyarat bahwa ia tidak belajar Islam kecuali dari pengalaman. Selama tinggal di Yaman dan Palestina beberapa tahun, kendati hal ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghalangi, karena tampaknya ia belajar sungguh-sungguh dalam membuat perdebatan. Ia mengatakan keilmuan Barat tentang Al-Quran biasanya terjadi dalam bentuk pernyataan permusuhan secara terbuka antara Kristen dan Islam. Ilmuwan Kristen dan Yahudi khususnya menganggap kitab suci Al-Quran ada di dalam lingkaran perubahan. Setelah mengupas ancaman William Muir terhadap Al-Quran, Lester menjelaskan bahwa dulu para ilmuwan Soviet melihat Islam berdasarkan sikap keraguan-raguan ideologi. N.A. Morozov misalnya dengan mudah memberi alasan bahwa hingga masa perang salib tidak dapat dibedakan dengan agama Yahudi. Hanya setelah masa itu ia memiliki ciri khas tersendiri, sedangkan Muhammad dan para kafilah pertama tidak lebih dari tokoh dalam cerita bohong. Pendapat ini dapat memberi isyarat pada pihak lain bahwa pendekatan yang dilakukan Lester karena semata-mata akademik, suatu keingintahuan seorang wartawan dalam memberi laporan secara jujur. Dalam satu wawancara dengan harian Ahsaq Al-Aswad, ia menolak anggapan akan adanya niat jahat, perasaan marah, perilaku salah terhadap umat Islam, dan bahkan bersikeras ingin mencari
kebenaran, tapi tak bisa dimungkiri bahwa ia telah mengurus tenaga dalam mengumpulkan sumber informasi dari kelompok yang antitradasi dan menyeru perlunya penafsiran ulang terhadap kitab suci umat Islam. Secara jelas, ia mengutip pendapat Dr. Grade R. Joseph Puin perihal pemulihan kepinginan kertas kulit naskah kitab Al-Quran yang terdapat di sana Yaman yang sama. Lihat baru-baru ini di mana ia dengan kelompoknya pantas mendapatkan acungan jempol. Sekarang seorang pekerja penjilid dan buku yang dapat melakukan tugasnya dengan baik tentang matematika yang teramat kompleks tidak secara otomatis sama derajatnya dengan pakar matematika, karena jelasnya dalam halaman-halaman yang ada di sini. Jean Puit dikelompokkan sebagai ahli tentang sejarah Al-Quran secara keseluruhan. Bagi banyak kaum muslim beranggapan bahwa Al-Quran merupakan kata-kata Tuhan yang tidak pernah mengalami perubahan. Begitu kata Dr. Ernest Puin. Mereka sengaja mengutip karya naskah yang menunjukkan bahwa Bible memiliki sejarah dan tidak langsung turun dari langit. Namun hingga sekarang Al-Quran berada di luar konteks pembicaraan ini. Satu-satunya cara menggempur dinding penghalang ini adalah mengadakan pembuktian bahwa Al-Quran juga memiliki sejarah. Beberapa kepinginan kertas kulit yang ada di sana akan dapat membantu upaya ini. Terungkap sedikit namun mampu membangkitkan minat melakukan penyimpangan terhadap standar naskah Al-Quran. Penyelewengan seperti ini kendati tidak mengherankan para ahli sejarah naskah Al-Quran, pada hakikatnya sangat mengganggu perasaan dan kepercayaan di kalangan muslim ortodoks yang mempunyai anggapan bahwa Al-Quran yang sampai ke tangan kita hingga hari ini masih dalam bentuknya yang sempurna, tanpa batas waktu dan kata-kata Tuhan yang tidak pernah berubah. Pada dasarnya upaya kaum sekuler dalam upaya penafsiran ulang terhadap Al-Quran sebagian berdasarkan fakta akan adanya kulit kertas naskah yang ada di Yaman sebagai gangguan dan serangan terhadap kalangan Islam, sebagaimana rencana pengadaan artefeksi kitab Injil dan kehidupan Yesus yang akan mengganggu dan merupakan penyerangan terhadap kalangan Kristen konservatif. Upaya retepasi sekuler seperti itu sangat kuat dan sebagaimana demonstrasi sejarah Renaissance dalam reformasikan mengarah terhadap lainnya perubahan sosial secara mendasar. Al-Quran bagaimanapun di saat sekarang merupakan naskah yang paling berpengaruh dari segi pemikiran ideologi. Seluruh permasalahan yang ada di hadapan kita adalah seperti berikut. Kitab suci Al-Quran dianggap sebagai naskah yang paling berpengaruh secara ideologi. Yang kedua, kalangan umat Islam melihat Al-Quran sebagaimana orang-orang Kristen memandang kitab Injilnya, kalamullah yang tidak pernah berubah. Fragmentasi naskah Al-Quran yang terdapat di Yaman dapat membantu upaya kalangan sekuler dalam mengadakan retepasi Al-Quran. Yang ketiga, kendati merupakan sikap ofensif
terhadap sejumlah besar umat Islam, reservasi ini dapat menjadi impetus dorongan perubahan sosial secara mendasar seperti yang dialami oleh agama Kristen beberapa abad yang silam. Selanjutnya, perubahan ini dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Al-Quran pada dasarnya sebagai naskah cair fluid teks, di mana saat masyarakat Islam memberi kontribusi dan secara bebas menata kembali apa yang telah disusun beberapa abad sebelumnya, dapat memberi isyarat bahwa Al-Quran tidak lagi suci dan bahkan telah sesat. Baik, sekarang kita membahas sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Arab pra-Islam. Kondisi geopolitik Arab. Letaknya yang dekat persimpangan ketiga benua semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Lautan India ke sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Dahulu merupakan tanah yang gersang. Tumbuh-tumbuhan di pegunungan Sarwat yang melihat garis pantai sebelah barat. Meski tidak banyak perairan, beberapa sumber terdapat di bawah tanah yang membuat ketenangan dan sejak dulu berfungsi sebagai urat nadi permukiman manusia dan kafilah-kafilah. Semenanjung Arabia dihuni sejak hari-hari pertama dalam catatan sejarah. Sebenarnya penduduk Teluk Persia telah membangun negara perkotaan city-state sebelum abad ketiga. Para ilmuwan menganggap wilayah tersebut sebagai tempat kelahiran suku bangsa Semit, meski sebenarnya tak ada kata mufakat di antara mereka. Istilah Semit mencakup Babilonia, pendapat von Kretwin dan Hommel, semenanjung Arabia, Sprekshit dan Digogel, Brookman dan lain-lain, Afrika, Nordkent dan lain-lain, Amru et Clan, Armenia, Zone Peters, bagian sebelah selatan, semenanjung of Arabia, Zone Pibli, dan Eropa, Udged dan Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan kota Mekah dalam waktu yang tepat yang ditetapkan dalam sejarah. Allah memberi karunia kepada Nabi Ibrahim seorang putra Ismail pada usia lanjut. Ibunya Siti Hajar seorang hamba yang dihadiahkan kepada Sarah. Kelahiran Ismail membuat Sarah cemburu luar biasa, di mana ia meminta agar Ibrahim memutus hubungan persaudaraan wanita tersebut dengan putranya. Melihat adanya perselisihan dalam keluarga, ia membawa Siti Hajar dan Ismail ke tanah Mekah yang tandus, lembah yang amat panas dan tak berpenduduk, serta kekurangan makanan dan minuman. Saat mulai tinggal, Siti Hajar melempar pandangan pada tanah kosong yang ada di sekeliling dengan perasaan tak menentu, disertai pertanyaan kepada Ibrahim, apakah ia telah meninggalkan mereka? Ia tidak menjawab. Lalu ia bertanya, adakah ini perintah Allah? Ibrahim lalu mengiyakan. Mendengar jawaban itu, ia berkata, jika demikian halnya, Tuhan tak akan membuat kita sia-sia. Pada akhirnya air Zam-Zam menyembur dari dalam tanah gersang membasahi kaki si kecil Ismail. Mata air itulah yang membuat tempat itu sebagai permukiman yang dihuni pertama kali oleh kabilah Jurhum. Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim saat mengunjungi putranya memberi
tahu tentang sebuah pandangan pemikiran Qusay sebagai penguasa kota Mekah ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan mencuat dalam jajaran pantas politik kota Mekah. Mengambil faedah dari kepentingan Baijatin di Mekah waktu itu, ia minta pertolongan mereka dalam menguasai kota Mekah dengan mengesampingkan pengaruh Baijatin dengan tidak menghiraukan kepentingan wilayah mereka. Mekah, sebuah masyarakat kabilah, meski disebut sebagai kota negara city-state, Mekah tetap merupakan masyarakat kesukaan hingga akhir penaklukannya pada masa Nabi Muhammad. Sistem kependudukan masyarakat dibangun menurut kabilah, di mana anak-anak dari satu suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah. Seorang Arab tidak akan dapat memahami pemikiran negara kebangsaan melainkan dalam konteks sistem kesukaan atau kabilah. Adalah hubungan negara kebangsaan yang mengikat keluarga ke dalam kesukaan sebuah negara yang didasarkan pada hubungan darah daging, seperti halnya negara kebangsaan yang dibangun di atas garis keturunan. Adalah hubungan kekeluargaan yang mengikat semua individu ke dalam negara dan kesatuan. Hal ini dianggap sebagai agama kebangsaan dalam hukum perundang-undangan yang telah mereka sepakati. Masa Qusay hingga Muhammad. Keberkahan dengan sejumlah putra seperti dikehendaki Abdul Muthalib berupa memenuhi janjinya dengan meminta pendapat Az-Zalam akan memilih siapa di antara mereka yang hendak dikorbankan. Nama anak termuda yang paling digemari Abdullah, ternyata itu yang muncul. Pengorbanan kemanusiaan dianggap suatu yang tidak disenangi di kalangan orang Quraisy. Maka ia mengotakkan jurus sihir yang pilihit dalam karyanya yang berjudul Sejarah Bangsa Arab, menyebut kendati istilah semi muncul belakangan di kalangan masyarakat Eropa, hal tersebut biasanya dialamatkan pada orang-orang Yahudi karena yang terkonsentrasi di Amerika. Sebenarnya lebih tepat ditujukan pada penduduk bangsa Arab yang lebih dari kelompok manusia lain telah mendapat ciri bangsa Smith secara fisik, kehidupan, adat istiadat, cara berpikir, dan bahasa. Orang-orang Arab masih tetap sama sepanjang pencatatan sejarah. Menurut ramalan, Abdullah akan ditukar dengan seekor unta. Zalam kembali dihubungi dan nilai nyawa anak muda itu ditaksir dengan harga 100 unta. Kondisi keagamaan di Jazirah Arabia menjelang masa kenabian Muhammad, Jazirah Arab tidak merasa akan melihat semua bentuk reformasi keagamaan. Sejak berabad-abad, penyembahan patung berhala tetap tak terusik, baik pada masa kehadiran permukiman kaum Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul dari Syria dan Mesir. William Muir dalam bukunya The Light of Mormon beralasan bahwa kehadiran kaum Yahudi atau keberadaan mereka membuat mentalitas tersebarnya ajaran Injil melalui 2 tahap. Yang pertama dengan memperkuat diri sendiri
di sebelah utara pembatasan Arab, dan untuk itu mereka membuat penghalang barier antara ekspansi Kristen ke utara dan penghuni kaum berhala di sebelah selatan. Yang kedua, para penyembah berhala bangsa Arab telah melakukan kompromi dengan agama Yahudi dalam memasukkan cerita legendaris guna menghabisi pemerintahan aneh-aneh agama Kristen. Saya tidak dapat menerima teori pendapat ini sama sekali. Menurut pengakuan bangsa Arab, sebenarnya sisa-sisa keagamaan monoteistik Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah diubah oleh hurufat dan kebodohan. Cerita yang biasanya dimiliki oleh kaum Yahudi dan orang Arab umumnya merupakan hasil keturunan nenek moyang bersama. Latar kesejahteraan situs politik di buku yang berbeda. Buku yang saya baca untuk membahas tentang latar kesejahteraan situs politik adalah buku Rekonstruksi yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal. Baik, langsung saja. Latar kesejarahan situs politik. Jazirah Arab terletak sangat terisolasi baik dari sisi daratan maupun lautan. Kawasan ini tempat Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7. Perhitungan tahun Masehi sebenarnya terletak di pojok kultural yang mematikan. Sejarah dunia yang besar telah jauh meninggalkannya. Perselisihan yang membawa perangan antara suku berlangsung dalam skala besar-besaran di stapa jazirah tersebut. Dari sudut pandang negara-negara dikuasai Arabia merupakan kawasan terpencil dan biadab, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyenggaan dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah. Yang kita itu didominasi dua imperator rekayasa, Bajaitun dan Persia. Kehidupan di Jazirah Arab, risalah yang dibawa Muhammad memiliki keterkaitan dengan meliul dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Tanah air pertama Islam, Mekah, merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur, sementara tanah air keduanya, Yasrib, atau kemudian berganti nama dalam lebih populer dengan Madinah, adalah oasi kaya yang juga merupakan kota niaga sekalipun tidak sebesar Mekah. Meskipun Madinah memiliki peran sentral yang amat vital dalam evolusi eksternal misi kenabian Muhammad, namun meliul komersial Mekah yang tampaknya paling mendominasi ungkapan-ungkapan Al-Quran, suasana keagamaan sebagaimana telah dikemukakan di oase-oase sekitar Madinah, Taimah, Fadak, Khaibar, Wadi Qura, dan di kota itu sendiri serta Yaman terdapat sejumlah permukiman Yahudi. Keberadaan orang-orang Yahudi di Arbania mungkin bisa ditelusuri mulai abad pertama Masehi. Penaklukan Yerusalem oleh Kaisar Titus sekitar 70-an serta penumpasan pemberontakan Bar Kokhba sekitar 135 barangkali telah membuat sejumlah orang Yahudi di kota tersebut terpaksa meninggalkan negerinya untuk menggembara dan kemudian menetap di Arabia. Alfred Guldern menyebutkan 6 kota Arab, Hijz, Ula, Taimah, Khaibar, Tarif, dan Madinah yang menjadi tempat permukiman Yahudi
Kota Mekah tidak dimasuki karena merupakan pusat penyembahan berhala. Sekalipun demikian, orang-orang Quraisy mengenal dengan baik agama Yahudi karena kota itu berada di jalur perniagaan Yaman dan Syria. Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah sekitar 570 di tengah-tengah keluarga atau klan Banu Hasyim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Ayahnya Abdullah adalah seorang pedagang sebagaimana proses rata-rata orang Quraisy yang meninggalkan ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya. Aminah ketika berusia sekitar 6 tahun ibunya menyusul kepergiannya. Ayahnya dan si kecil Muhammad lalu diasuh kakeknya Abdul Muthalib yang juga meninggalkan ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya Muhammad diasuh paman Abu Thalib, pemimpin Banu Hasyim yang relatif miskin tetapi terhormat. Orang inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi dan membelanya secara mati-matian dari berbagai tantangan berat yang diajukan pemuka-pemuka suku Quraisy terhadap agama baru yang didakwahnya. Sekalipun terlihat bahwa Abu Thalib sendiri tidak pernah menerima atau meyakini kepercayaan keponakannya, solidaritas kesukaan yang merupakan karakteristik asasi kode etik suku-suku di Arabia memang mengharuskan Abu Thalib melindungi dan menuntut balas atas setiap kerugian yang diderita Muhammad. Tentang sumber-sumber Al-Quran, kaum muslim pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah dan Al-Quran sendiri seperti ditunjukkan di atas juga mengonfirmasinya. Keyakinan tentang sumber ilahi wahyu-wahyu yang diterima Muhammad merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengeklaim dirinya sebagai muslim, bahkan dalam suatu pengertian nominal. Tetapi keyakinan tersebut telah mendapat tantangan serius ketika diproklamasikan pertama kali oleh Al-Quran dan berlanjut hingga dewasa ini di kalangan tertentu. Pengamat Islam non-muslim, kronologi pewahyuan Al-Quran, problema kronologi Al-Quran. Dalam bab lalu telah dijelaskan bahwa unit-unit wahyu Al-Quran yang kemudian membentuk kitab suci kaum muslim disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Selaras dengan perkembangan misi kenabiannya. Namun ketika wahyu-wahyu tersebut dikodifikasi atau dikumpulkan akan dibahas dalam bab-bab mendatang. Pentahapan pewahyuan ini tidak tercermin di dalamnya. Meskipun demikian, sejak abad pertama Islam, para sarjana muslim telah menyadari urgenis pengetahuan tentang penanggalan atau aransemen kronologi bagian-bagian Al-Quran dalam rangka memahami pesan kitab suci tersebut. Abu Al-Qasim Al-Hasan Ibnu Habib Al-Naisaburi sebagaimana dikutip Al-Suyuti misalnya menegaskan bahwa seorang tidak berhak berbicara tentang Al-Quran tanpa bekal pengetahuan kronologi pewahyuan yang mendetail. Kronologi Al-Quran, kesejarahan Islam sebagaimana disebutkan di atas. Terdapat sejumlah riwayat aransemen kronologi surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Riwayat-riwayat ini berupa mengungkapkan secara runtun
pewahyuan bagian-bagian Al-Quran melalui dari pewahyuan pertama sampai ke masa menjelang Nabi hijrah ke Madinah, ataupun pewahyuan setelah itu, yakni setelah hijrah ke Madinah hingga turunnya wahyu terakhir. Ringkasannya, riwayat itu menuturkan aransemen kronologi wahyu-wahyu Makkiyah dan Madaniyah. Jika riwayat tersebut dibandingkan antara satu dengan lainnya, akan terlihat sejumlah kemiripan ataupun perbedaannya. 3 riwayat kronologi pewahyuan surat-surat Al-Quran yang dikemukakan berikut ini memperlihatkan kemiripan dalam aransemen surat-suratnya. Riwayat pertama bersumber dari Ibnu Abbas 15. Riwayat kedua bersumber dari manuskrip karya Umar ibnu Muhammad ibnu Abdul Kahfi dari abad ke-15 sampai 16, dan riwayat ketiga bersumber dari Ikrimah dan Husain ibnu Abil Hasan. Sementara susunan kronologi surat-surat Al-Quran dari periode Madaniyah menurut ketiga riwayat di atas adalah sebagai berikut. Kronologi Al-Quran sebuah refleksi uraian yang telah dikemukakan sejauh ini, memperlihatkan berbagai gagasan dan sudut pandang yang berkembang di kalangan sarjana baik muslim maupun barat tentang pewahyuan. Kronologi Al-Quran yang terbentang sekitar 23 tahun, baik ketika Nabi menetap di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Sebagaimana ditunjukkan di atas, berbagai sistem penenggalaan yang mendasarkan diri pada asumsi surat sebagai unit wahyu terlihat tidak memadai serta tidak setia kepada karakter asasi bahan-bahan tradisional penenggalan Al-Quran itu sendiri. Karena itu asumsi tradisional lainnya tentang bagian-bagian Al-Quran sebagai unit wahyu mesti dipegang kembali dalam upaya pemberian penenggalan terhadap kitab suci tersebut. Tentu saja asumsi ini mengimplikasikan kemustahilan penyusun surat-surat Al-Quran dalam surat tatanan kronologi dan akan menjadi penentuan penenggalan bagian-bagian Al-Quran sebagai sebuah pekerja yang amat kompleks, bahkan mungkin tidak dapat diselesaikan secara konklusif. Minimnya informasi historis yang akurat tentang unit-unit wahyu yang menjadi karakteristik utama riwayat-riwayat asbab an-nuzul akan merupakan kendala terbesar di bidang ini. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pembahasan yang kurang tepat atau kurang baik disampaikan, tolong dimaafkan karena saya juga masih belajar, kurang pengetahuan juga. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.